wabarakatuh. Kali ini aku akan mempresentasikan tugas kebijakan publik dari dosen Bapak Desrian Effendi. Sebelum masuk ke materinya, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azza Cika Rizka Baheri dengan NIM 20101084, NIRM 20103035 Prodi Administrasi Publik, kelas karyawan. Nah, di sini aku akan mereview jurnal dengan judul jurnal yaitu Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan, dengan penulis yaitu Isya Nuriyah Agindawati dan Widya Swara Ahli Media. Jurnal Inspirasi Administrasi dan Kebijakan Publik volume 10 nomor 1 April 2019. Nah, tanpa memperpanjang waktu, kita akan langsung masuk ke bagian pendahuluan. Implementasi adalah suatu tahapan dalam proses kebijakan publik. Pada umumnya, implementasi diterapkan setelah suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi merupakan sebuah rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan yang telah ditetapkan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut membawa hasil seperti yang diharapkan. Implementasi kebijakan pada intinya adalah suatu cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan, dan latar belakang pembentukannya terdapat dua cara implementasi kebijakan, yaitu secara langsung mengimplementasikan dan melalui formulasi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Edwards 3/1980, yaitu ada 4 faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, yaitu 1. Komunikasi, 2. Sumber daya, 3. Disposisi atau perilaku, dan yang keempat yaitu struktur birokratik. Pengawasan merupakan pelaksanaan monitoring. Salah satu aspek penting dari fungsi manajemen merupakan proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan publik untuk melihat seberapa jauh tujuan tercapai. Oleh karena itu, pengawasan merupakan salah satu alat yang strategis dalam pencapaian tujuan kebijakan publik. Melalui penyelenggaraan pengawasan, kemungkinan telah adanya potensi penyimpangan dapat terdeteksi sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan. Sebagai proses pengawasan menuntut adanya komunikasi di antara para pihak yang memeriksa maupun diperiksa di dalamnya. Malahan dapat dikatakan bahwa pengawasan akan berhasil kalau dimulai dengan sistem komunikasi yang teratur, ditunjang oleh sarana komunikasi yang efektif. Namun, kita berpijak pada kenyataan para pemeriksa masih belum menggunakan keterampilannya dalam berkomunikasi yang efektif, sehingga sering terjadi mispersepsi untuk mencapai kesamaan pemahaman dalam menyikapi suatu permasalahan yang ditemukan. Nah, ada pula metodologi, yaitu metode penelitian menggunakan data sekunder dengan metodologi analisis deskriptif dengan cara menganalisis data dan merumuskan simpulannya. Di samping itu, dilaksanakan pula metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, data, dan dokumen yang berkaitan karakteristik kebijakan publik untuk memperoleh dan menggali informasi yang lebih dalam dan akurat sehingga dapat melengkapi penelitian ini. Implementasi kebijakan publik. Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana diungkapkan oleh Jones 1991, di mana implementasi diartikan sebagai getting the job done dan doing it. Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Hal lainnya dengan implementasi kebijakan, baik buruknya akan sangat dipengaruhi oleh perilaku para pelaksana kebijakan. Namun, implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari seluruh pelaksanaan proses pembuatan kebijakan. Utji atau Abdul Wahab 1991 mengemukakan implementasi kebijakan merupakan suatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan.
Kebijakan-kebijakan akan sekadar berupa impian atau rencana yang tersimpan dalam arsip apabila tidak diimplementasikan. Pengawasan. Pengertian pengawasan dalam bahasa Inggris disebut dengan pengendalian atau controlling. Istilah ini memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian pengawasan. Akan tetapi di kalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertiannya, yaitu controlling ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata kendali, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki kegiatan yang salah arah dan meluruskan menuju arah yang benar. Pengawasan yang dilakukan dengan benar akan membawa fungsi perencanaan implementasi kebijakan publik makin jelas. Sasaran pengawasan implementasi kebijakan publik adalah produk-produk kebijakan yang dilahirkan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan melalui RPJMD. Suatu pelaksanaan pengawasan dapat dinilai efektif atau tidaknya dapat dilihat dari indikator sebagai berikut. Indikator kinerja pengawasan menurut pandangan Sondang Sianaga, ada 3 mekanisme yang memberikan pengaruh positif pada kinerja, yaitu yang pertama, controlling terhadap masukan-masukan. Dengan arti yaitu melibatkan pengelolaan sumber daya yang ada pada organisasi. Hal tersebut mencakup material, keuangan, dan sumber daya manusia. Mekanisme masuknya kontrol meliputi pencocokan kepentingan individu dengan kepentingan utama organisasi. Yang kedua yaitu kontrol perilaku kontrol, dengan arti yaitu perilaku adalah semua tindakan yang mengatur kegiatan bawahannya. Fokus yang utama pada kontrol perilaku ini berbasis pada pencapaian peningkatan tujuan dengan asumsi bahwa pimpinan memiliki sebuah tugas dan bawahan memiliki kemampuan untuk bertindak, seperti standar, evaluasi, perbandingan, dan perbaikan. Yang ketiga, pengawasan dalam implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan yang tepat. Menurut Kons dan Cir dalam Sukama menjelaskan mengenai prinsip pengawasan, yang pertama yaitu prinsip tercapainya suatu tujuan. Pengawasan harus ditujukan ke arah mencapai tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan atau koreksi untuk menghindari penyimpangan atau defisiasi perencanaan. Yang kedua yaitu prinsip efisiensi pengawasan, yaitu pengawasan dapat efisien apabila dapat menghindari defisiasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan masalah yang di luar dugaan. Yang ketiga yaitu prinsip tanggung jawab dalam pengawasan. Pengawasan hanya dapat dilaksanakan apabila pimpinan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana pengawasan. Nah, itu merupakan 3 prinsip yang paling penting yang ada di pengawasan. Nah, kesimpulannya adalah implementasi suatu kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan tahapan dan proses kebijakan publik. Implementasi sebuah kebijakan secara spektual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya, baik itu alam, manusia, maupun biaya, dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil dalam mencapai tujuan kebijakan. Pengawasan implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan setelah dilahirkan dan disahkannya suatu kebijakan publik, dan keberhasilan peran pengawasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Pengawasan pelaksanaan pekerja secara objektif. Yang kedua, memberikan bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi. Yang keempat, pengawasan harus fleksibel. Yang kelima, pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
Dan yang terakhir yaitu pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan sehingga dampak kepada meningkatnya kinerja pelaksanaan kebijakan publik, program dan kegiatan secara penyerapan anggaran sesuai dengan target. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata atau pengucapan yang telah disampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.